Seperti di segmen sebelumnya tadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sistem atau mekanisme pengawasan yang akan dilakukan oleh Kemendak tahun ini menjelang Idul Adha terhadap penimbunan barang dan spekulasi harga yang dapat mempengaruhi stabilitas harga, karena kita tahu saat demand-nya naik ini kan pasti muncul oknum-oknum yang akan mempermainkan harga. Kalau dari Kemendak sendiri bagaimana cara menjaga hal tersebut supaya tidak terjadi, Pak Isi? Ya, baik Mbak Dina. Jadi terkait dengan pengawasan, sebenarnya untuk masalah pengawasan kan banyak aspeknya. Jadi untuk pengawasan ini Kementerian Perdagangan juga bekerja sama tentu karena keterbatasan dari SDM maupun SDA-nya, sehingga kami juga bekerja sama dengan institusi lainnya. Yang pertama adalah dengan institusi Polri, yaitu di Polri itu ada namanya Satgas Pangan, dan ini yang mencakup seluruh Indonesia, sehingga dinas-dinas yang membidangi perdagangan baik di tingkat kabupaten, kota maupun di provinsi ini juga melakukan koordinasi bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Satgas Pangan Polri. Di samping tentu di pusat sendiri Kementerian Perdagangan yang dalam ini Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga juga melakukan pengawasan secara langsung. Jadi ada institusi-institusi yang terlibat secara aktif dalam rangka melakukan pengawasan untuk melakukan pengawasan khususnya dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Nah, untuk mencegah adanya penimbunan barang, ini memang sudah diatur di Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 mengenai penimbunan. Jadi untuk penimbunan ini tentu harus memenuhi kaidah-kaidah tersendiri yang sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Nah, sampai saat ini kita tidak pada penindakan tapi pada pencegahan. Jadi monitoring dengan menggunakan alat-alat bantu, tentu dengan melihat pasokan, kalau ini barang-barang yang dari impor, pasokan masuk berapa, kemudian berapa nasional, sehingga dari indikator-indikator yang ada itulah nanti baru apabila terdapat kemungkinan terjadi penimbunan ini pasti akan kelihatan. Jadi ini yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, untuk apabila terjadi pelanggaran ini tentu ada sanksi-sanksi yang sudah disiapkan apabila memang ada pelaku usaha yang betul-betul melanggar. Tapi pada intinya adalah bersepakat dengan teman-teman dari Satgas Pangan Polri ini bahwa yang diutamakan adalah lebih ke pendekatan pendekatan dalam rangka pembinaan. Yang penting tujuannya adalah barang kebutuhan pokok ini tersedia dalam jumlah yang cukup di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengaksesnya. Gitu Mbak Dina. Baik, berarti memang titik beratnya yang akan dilakukan oleh Kemendak pada saat ini adalah untuk pencegahan ya, supaya tidak ada oknum-oknum yang bermain dalam tanda kutip di tengah demand yang naik menjelang Idul Adha. Nah, pertanyaan saya adalah selanjutnya, kan kalau kita bicara berkaitan dengan Idul Adha dan memastikan stok dan juga harga bahan pokok ini tetap terjaga, salah satu yang berkontribusi atau berpengaruh cukup besar adalah proses distribusinya. Nah, kalau dari Kemendak sendiri apa Pak intervensi yang dilakukan supaya proses distribusi ini tetap lancar sepanjang Hari Raya Idul Adha tahun ini? Baik Mbak Dina, jadi terkait dengan distribusi ini memang banyak hal yang dilakukan di samping mengoptimalkan tadi pengawasan, karena sudah ada yang namanya neraca komoditas untuk beberapa kebutuhan pokok ini. Jadi dengan neraca komoditas itu kemudian kita lakukan, kalau itu barang impor tentu dari importir itu gudang-gudang lalu kita telusuri itu apakah nanti sudah mengalir kepada masyarakat atau belum gitu. Jadi kalau di pasar sudah ada indikasi bahwa terjadi shortage, yang ini di pasar tradisional khususnya ini kan dilakukan monitoring setiap hari. Jadi teman-teman yang membidangi industri perdagangan di kabupaten kota, khususnya di 511 kabupaten kota tadi melakukan monitoring. Kalau ada shortage pasti segera kita minta untuk melaporkan ke pusat, dan pusat akan segera menelusuri apakah kalau komoditinya itu impor, berasal dari impor, tentu kita lihat gudang importir apakah barangnya sudah mengalir atau belum. Nah, di samping itu kami juga melakukan monitoring dengan penggunaan yang namanya jalan atau jalur tol laut. Kan ini memang sudah diatur pemerintah. Jadi
dengan adanya jalur tol laut ini memang diharapkan di samping untuk memperlancar distribusi komoditi ini juga dengan melalui jalur tol laut ini ada subsidi dari pemerintah, sehingga barang kebutuhan pokok itu khususnya untuk daerah-daerah yang merupakan daerah terluar, kemudian daerah tertinggal dan sebagainya, daerah pulau terdepan ini juga memperoleh harga yang tidak terlalu mahal karena ada distribusi ini juga ada subsidi, ini diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 92. Jadi ini sudah dilakukan pengaturan, dan untuk tol laut saat ini juga yang sudah memiliki 39 trayek tol laut dengan 6 korwil jembatan udara untuk yang menjangkau daerah-daerah yang tadi saya sebutkan sebagai daerah 3T. Itu Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak Isi atas penjelasannya. Menurut informasi yang kami dapatkan begitu ya, memang kalau 1 pekan sebelum Idul Adha harga masih stabil, pemerintah masih memastikan bahwa stok masih aman begitu. Tapi kalau dari teman-teman pedagang yang kita temui di lapangan, banyak yang mengeluhkan bahwa biasanya terjadi 3 atau 4 hari sebelum Idul Adha ini biasanya suka ada permainan yang diturunkan ke pasar, di mana stoknya ini menjadi sedikit, sedangkan permintaan besar jadi harganya jadi mahal begitu. Memang ini terjadi di beberapa pasar dan setiap tahunnya terjadi, makanya jadinya menjadi concern bagi para pedagang. Mungkin untuk mempertegas, kalau dari Kemendak sendiri menanggapi dalam tanda kutip permainan di tengah tingginya demand masyarakat untuk Idul Adha yang dikeluhkan oleh pedagang begitu. Karena ini kan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pedagang. Salah satunya adalah itu tadi terkait dengan permainan yang kemungkinan besar akan terjadi. Kedua adalah pedagang ini juga harus menghadapi di mana ancaman masyarakat ini akan minim belanjanya karena masih tertekan daya belinya. Tanggapan Anda dari Kemendak seperti apa terkait dengan keluhan pedagang ini? Ya, ini juga terjadi di Idul Fitri kemarin. Memang dari sisi ini karena pemerintah itu kan harus menjaga semuanya, menjaga konsumen, juga menjaga di sisi lain menjaga produsennya, dan juga perantara di antara produsen dan konsumen yaitu pedagang. Memang ada sebagian keluhan dari para pedagang tidak seperti perayaan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya di mana pasar ini cukup ramai. Tapi kemarin terjadi penurunan, nah ini tentu perlu kita dalami. Nah, khusus untuk menghadapi Idul Adha yang tidak lama lagi, ini juga besok pada minggu ini juga pada hari Kamis ini akan dilakukan rapat koordinasi secara nasional, karena sesuai kewenangan ini menjadi kewenangan Bappenas juga menyelenggarakan rapat koordinasi secara nasional antar KL juga dengan seluruh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah dinas yang di industri perdagangan, kemudian dinas ketahanan pangan di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan dan untuk melakukan koordinasi secara maksimal mengenai dalam rangka menghadapi ini. Kalau terjadi misal kenaikan yang tentu yang tidak ditolerir, misal koridornya batas-batas tertentu sudah ditolerir, tentu ini akan diambil tindakan-tindakan, apakah dengan operasi pasar atau juga menjual pasar-pasar murah di pusat-pusat masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Tentu ini yang menjadi concern kami di pemerintah dan bersama KL lain. Tentu ini tidak hanya Kementerian Perdagangan, Mbak Dina, ini jadi kementerian lain, KL-KL lain, khususnya Bappenas, kemudian Kementerian Pertanian, ini berkolaborasi dengan sedemikian rupa sehingga ini jadi kerja bersama pemerintah bersama KL-KL terkait. Jadi khususnya teman-teman daerah diminta untuk secara intens melakukan pemantauan dan tentu untuk menjaga daya beli masyarakat juga supaya tidak sampai tidak bisa memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang tidak terjangkau gitu.